saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya mencoba untuk membahas suatu topik, suatu masalah atau kasus yang menimpa Richard Eliezer terkait dengan peristiwa Sambo dan CS. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kasus Sambo dan CS ini beberapa hari yang lalu sudah masuk ke tahap tuntutan. Nah, yang mau saya bahas dalam hal ini adalah Richard Eliezer. Nah, kita tahu bahwa tuntutan yang ditimpakan kepada Richard Eliezer berbeda dengan kawan-kawan yang lain, di mana dia dituntut 12 tahun penjara atas kasus yang menimpa dirinya. Nah, namun hal menarik yang dapat kita ambil hikmah dari saudara Richard Eliezer ini, dia menerima segala dakwaan, tuntutan yang ditimpakan kepada dirinya. Padahal kita sudah tahu bahwa Richard Eliezer inilah yang membuka fakta, membuka kasus ini, hingga kasus ini terbongkar, teman-teman. Tetapi Eliezer menerima semuanya itu dengan lapang dada. Dia menyatakannya dengan kejujuran, menyatakan permintaan maafnya kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua. Kemudian atas tuntutan yang didakwakan kepada dia pun dia menerima dengan lapang dada. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman saat dia menyampaikan pledoi pembelaannya di hadapan majelis hakim dan di hadapan para jaksa penuntut umum. Dia tidak menyalahkan jaksa yang menuntutnya, tetapi apa yang dia sampaikan, dia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak. Bahkan dia mendapatkan respon positif. Polri, termasuk TNI, termasuk jaksa penuntut umum, majelis hakim, bahkan Mahfud MD, disebutnya ketua Kompolnas, ketua LPSK, semua lembaga yang terlibat yang menangani kasus itu, dia mengucapkan terima kasih. Inilah yang patut kita contoh dari saudara Richard Eliezer. Meskipun dia melakukan sebuah kesalahan, tetapi di balik semuanya itu, dia merenungkan kembali, dia menyadari bahwa dia sudah melakukan suatu kekeliruan, di mana dia menjalankan perintah atasan yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang tidak sesuai dengan konstitusi, dan dia meminta maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Bahkan dia menuliskan surat permohonan maaf secara terbuka. Dia mengutip suatu nas Alkitab. Itu membuktikan bahwa saudara Richard Eliezer benar-benar adalah seorang anak yang takut akan Tuhan, seorang anak yang mau mengakui kesalahannya. Nah, teman-teman, kisah Eliezer ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Daud ketika dia menghabisi nyawa seseorang dengan menempatkan prajurit Uria ini di barisan terdepan sehingga terbunuh. Kemudian Daud merasa berbangga dan mengambil istri Uria. Tetapi ketika ada yang mengetahui perbuatan jahatnya, Daud ditegur, Daud dinasihati. Ketika dia menerima teguran itu, Daud berlutut sujud di hadapan Tuhan. Kemudian dia merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahannya, mengakui segala perbuatan dosanya, dan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita,
apakah majelis hakim akan membebaskan saudara Richard Eliezer dari tuntutan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada saudara Eliezer? Nah, dalam hal ini saya mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara Richard Eliezer sudah mengakui segala kesalahannya. Meskipun demikian, kita serahkan semuanya kepada majelis hakim. Karena kita tahu majelis hakim itu adalah wakilnya Tuhan. Keputusan apapun yang diambil oleh majelis hakim terhadap saudara Richard Eliezer nih, kita serahkan pada majelis hakim. Kita tahu majelis hakim adalah wakilnya Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa secara kerohanian saudara Richard Eliezer sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan kita akan menunggu putusan dari majelis hakim. Apakah dengan kejujuran saudara Richard Eliezer, dengan pengakuan Richard Eliezer sebenar-benarnya, sehingga kasus ini menjadi terbuka, saudara Richard Eliezer bisa bebas, kita semuanya tunggu. Kita semuanya tunggu hasil atau putusan dari majelis hakim. Karena diperkirakan pertengahan bulan 2 kasus ini akan selesai. Tapi kita tetap berdoa supaya tetap ada keadilan di negeri ini, supaya tidak ada pilih kasih, melainkan hukum itu diberikan secara rata kepada semua orang, baik orang miskin, orang kaya, anak jenderal maupun masyarakat biasa. Kita doakan supaya hukum di Indonesia ini diberlakukan seadil-adilnya. Nah, demikianlah tanggapan saya terhadap kasus Richard Eliezer. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati kita semuanya. Mari kita terus menjadi orang yang jujur, rendah hati, saling mengampuni, saling memaafkan. Karena demikianlah yang dikehendaki Tuhan bagi semua orang, semua suku bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.